kekuatan yang sebenarnya. Kenapa Anda takut dengan kitab Anda sendiri? Bukan, kenapa harus diartikan kembali ke original teks, sedangkan ini sudah diterjemahkan oleh ahli-ahli filsafat, ahli bahasa ke dalam Alkitab. Kenapa harus kembali ke original teks? Iya, karena original teksnya itu lebih dekat daripada pengajaran sumber. Emang beda. Beda. Makanya kenapa Anda takut? Asumsi Anda. Kenapa Anda takut dengan original teks? Kita bicara yang di Alkitab aja, Pak. Lah kenapa? Jangan bicara original teks karena sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Loh, begitu. Jadi kalau Anda bicara original teks, berarti Anda mengarahkan asumsi-asumsi ada nanti. Kalau saya tanya dulu, apakah penerjemah kitab saudara adalah nabi? Bukan nabi, tapi bukan nabi. Tafsir. Kalau bukan nabi, apakah dia bisa salah? Dengarkan, kalau dia bukan nabi, bisakah dia salah? Semua bisa salah, Pak. Semua bisa salah. Apakah kalau original teksnya sekarang, kalau original teksnya menurut saudara, kalau original teks kita terjemahkan kata per kata, apakah itu akan salah? Pak, saya kasih tahu ya, setiap bahasa setiap bangsa itu berbeda-beda. Mereka berdasarkan sekarang budaya mereka masing-masing. Kata per kata dari original teksnya, Pak. Kita ambil. Saya kasih tahu begini, Bang Suma, saya kasih tahu ya. Kalau berbicara bahasa diartikan kata per kata. Sebentar, Bang Suma, kita gantian. Jadi begini, seperti bahasa Inggris, kalau Anda artikan kata per kata, itu sudah akan berbeda kalimatnya, Pak. Akan berbeda seperti tidak apa-apa. Anda mengatakan no, what. Itu karena diartikan satu-satu. Iya kan? Nah, itu terus kalau diartikan satu-satu, no, what, tidak apa-apa. Tidak begitu, Pak. Jadi terus bagaimana? Kenapa kalimat? Kenapa kemudian Anda mengartikan satu persatu? Nggak bisa begitu. Mereka punya ini peradaban sendiri itu bahasa. Kalau tidak ada kata di sana, jadilah pengikutku, sama seperti aku menjadi pengikut. Kalau tidak ada kata pengikut, gimana, Pak? Pak, sulit, Pak. Saya katakan kita berbicara bahasa Indonesia aja, yang di Alkitab aja, Bang Suma. Saya tanya, Pak. Kata pengikut, tidak bisa diartikan kata pengikut. Dengarkan saya, Pak. Kata pengikut di dalam 1 Korintus 11 nomor 1 itu tidak ada dalam bahasa Yunaninya. Dari mana kata pengikut ini diambil oleh penerjemah? Dari mana, Pak? Pak, mereka tidak sembarangan mengartikan itu. Kalau mereka tidak sembarangan, dari mana mereka ngambil? Iya, saya tanya, tidak sembarangan, mereka ada Superman. Dari mana mereka ambil kata pengikut? Ya, mereka juga punya dasarnya sendiri, Pak. Apa dasarnya? Sementara original teksnya, mereka semua di sana. Oh, berarti mereka berfilsafat. Berarti mereka berfilsafat. Komunikasi. Berarti mereka berfilsafat di dalam mentafsirkan original teks, gitu. Pak, semua keilmuan menyangkut Alkitabiah itu mereka orang-orang bukan orang sembarangan, Pak. Atau saudara ingin mengatakan mereka menulis Bible, atau saudara ingin mengatakan mereka menulis Bible berdasarkan iman, bukan berdasarkan akal. Betul? Jelas orang berdasarkan iman dan akal tidak bisa. Ya sudah, berarti Anda mengarahkan ke teksnya. Berarti kitab Indonesia aja apa yang diterjemahkan. Kalau Anda artikan kata per kata sudah beda makna, Pak. Berarti kitab Anda berdasarkan iman, bukan berdasarkan kebenaran. Betul? Iman dan logika, Pak. Tidak bisa. Nah, kalau iman dan logika, berarti logika. Orang logika. Ahli itu memang secara kalau logika. Iman dan logika, berarti kita harus masuk kajian original teks. Apa yang tertulis? Bang Suma, ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nggak usah kita berbicara ke original teks. Itu menimbulkan nanti pendapat Anda. Apa pendapat Anda itu bisa jadi acuan? Ya, ini bukan pendapat saya, Pak. Berdasarkan ini bukan pendapat saya. Asumsi, saya mencari kata per kata di dalam original teksnya katos karo Kristo, di situ tidak ada kata menjadi. Dari mana kemudian? Iya. Dari mana kemudian? Kita mantap di sini. Saya tidak bisa kalau Anda kembali ke original teks karena diartikan kata per kata. Artinya itu tidak bisa karena bahasa saya kasih tahu aja ya. Bahasa artinya Ibrani, Anda Musa,
ke bahasa Ibrani, ke Yesus, ke masa Yesus, itu sudah mengalami banyak perubahan loh, perkembangan. Bagus. Apalagi Alhamdulillah. kita Indonesia saja tahun 45 sampai sekarang sudah berbeda. Alhamdulillah. Makanya sekarang masuk terjemahan baru 2029. Alhamdulillah. Dia sudah, bos. saudara sudah mengakui adanya perubahan-perubahan. Sementara kitabnya orang Yahudi di dalam Ulangan jelas dikatakan jangan kau menambahi, jangan engkau mengurangi. Saudara sudah mengatakan, tertulis Pak. Di terjemahan lembaga Alkitab tidak mengatakan jangan ditambahkan dan jangan dikurangkan. Apa bedanya? Nah sekarang kenapa ada penambahan kata? Kenapa ada penambahan kata? Kenapa ada kata pengikut? Di dalam 1 Korintus 11 nomor 1, kenapa ada kata pengikut Kristus di situ? Pak, itu karena diartikan kata per kata, Pak. Tidak bisa diartikan kata per kata. Kita cari maknanya. Itu makanya kalau sudah Pak, kalau sudah makna berarti makna manusia kan, betul? Kalau yang Anda maksud adalah makna berarti pengertian manusia, betul? Anda artikan kata per kata. Jadi tidak masuk kalimatnya kalau Anda kata per kata. Halo, tidak akan masuk. Kan tidak boleh ada penambahan, Pak. Tidak boleh penambahan, tidak boleh pengurangan. Berarti tidak boleh ditafsirkan berdasarkan akal manusia. Harus berdasarkan kemudian apa yang difirmankan pertama kali. Kalau ditambahkan, yang disampaikan dia. Kalau ditambahkan, Pak, itu namanya kitab tafsir. Sekarang 1 Korintus 11 nomor 1 ini kitab tafsir atau firman Tuhan? Saya tanya dulu. Firman Tuhan. Kalau firman Tuhan tidak boleh ada penambahan. Tidak boleh ada penambahan, tidak ada pengurangan. Saya cari mana kata pengikut di situ. Tunjukkan di original teksnya. Anda bicara teks asli dan diartikan kata per kata, tidak masuk, Pak. Nggak bisa diartikan kata per kata karena setiap bangsa budaya mereka berbeda-beda, Pak. Katanya firman Tuhan tidak boleh ditambah. Iya, melalui perkembangan kita saja Indonesia berkembang bahasa kita. Jadi tidak bisa lagi diartikan bahasa ini masalahnya tidak ada kata pengikut. Kenapa ditambah kata pengikut di situ, Pak? Bang Richard mau berdebat sama Suma, mau sampai kapanpun mereka nggak akan memahami isi Alkitab. Jadi daripada berdebat terlalu panjang kali lebar kayak gitu ya, dia nggak akan bisa. Bang Suma, kita terjemahkan apa yang di Alkitab saja, Pak. Nggak usah bicara bahasa aslinya karena bahasa kami nggak mau tertipu, Pak. Kami nggak mau tertipu. Jangan salah. Kami nggak mau tertipu. Berani bahasa. Kami tidak mau tertipu. Dengan zamannya Yesus itu. Kami tidak mau tertipu dengan terjemahan yang tidak sesuai dengan manuskripnya, Bapak. Anda standarnya apa sampai Anda mengatakan seperti itu? Original teksnya tidak ada kata pengikut di sana. Karena Anda mengartikan kata per kata, tidak bisa begitu. Ini bahasa itu dengar dulu, Pak, dengar saya dulu. Ketika ada wahyu dari langit kepada nabi, apakah wahyu itu boleh ditambah, dikurangi? Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti original teksnya harus tetap dipertahankan, betul? Ya jelas lah. Nah, sekarang kalau original teksnya harus tetap dipertahankan, yang menjadi firman Tuhan, original teksnya atau tafsiran penerjemah? Original teks tetap, Pak. Tapi berbicara terjemahan, saya kasih tahu Bang Suma dulu. Gantian, Pak. Terjemahan kalau itu, gitu. Bahasa itu, sebentar. Terjemahan itu kan menggunakan bahasa. Ya, kita memakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Itu kan setiap negara bahasa itu kan berbeda. Dan bahasa Ibrani, bahasa asli saja pada zaman Nabi Musa, zamannya Yesus, itu sudah mengalami perubahan, Pak. Perkembangan. Sekarang Kalau Bapak mau kembali ke bahasa aslinya, bahasa Ibrani, dengan bahasa Indonesia yang sekarang. Sekarang saya tanya. Ketika kemudian firman Tuhan datang dalam bahasa Yunani misalnya, kemudian disandarkan dengan bahasa Inggris, yang mana yang firman Tuhan? Yang bahasa Yunani atau yang bahasa Inggris? Jelas bahasa asli, Pak. Jelas bahasa asli. Bahasa asli. Nah, itu sekarang saya ajak masuk ke bahasa aslinya, ke firman Tuhannya. Kenapa Anda lebih dominan kepada perkataan manusia? Kenapa saya lebih dominan? Saya hanya mengatakan bahasa asli itu sudah diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia yang berisi orang-orang ahli bahasa. Oke, sekarang saya tanya, terjemahan itu firman Tuhan atau bukan?
Terjemahan apa yang disampaikan di kata yang terjemahan itu kan makna. Saya ulang Pak Richard, terjemahan manusia itu firman Tuhannya atau bukan? Terjemahan itu termasuk firman Tuhan karena diterjemahkan dari asli. Oh, berarti Dijadikan para supaya orang penerjemah bisa itu paham. adalah Tuhan. Saya kasih Berarti contoh. penerjemah Seperti itu gini. adalah Tuhan. Kok adalah Tuhan? Bukan. Loh, tadi Anda katakan terjemahan itu firman Tuhan. Yang mana yang benar ini? Maksud saya berisi firman Tuhan, bukan firman Tuhan, berisi firman Tuhan. Alkitab itu Kalau gitu bukan saya firman ngajak Tuhan. teman-teman Saya kita sampaikan untuk dulu. tepuk. Alkitab bukan firman Tuhan, tapi berisi buku yang Teman-teman, berisi firman Tuhan. saya ngajak kalian tepuk Alkitab tangan, ayo. Atau Biar rileks. ahli tafsir itu firman Tuhan. Tidak. Biar tepuk tangan dulu Pak, rileks dulu kita. Anda salah. Oke. Biarkan Jadi saja. saudara Bapak sudah Richard. mengakui Tidak bahwa bisa. terjemahan Nggak masalah bukan itu. firman Jangan di- Tuhan. biarkan Sekarang dia saya minta kita kembali ke firman Tuhan Anda. Anda kenapa tidak mau ke firman Tuhannya? Ya memang jangan seperti kita kembali ke firman Tuhan. Bahasa asli Nah, kalau itu sudah Oke. melalui proses tata bahasa, maksud maknanya oleh ahli-ahli. Bapak, Terus bangun, Anda Pak, bangun, mau bangun. mengajak saya Bangun, kembali Pak, ke bahasa asli dengan pemahaman Pak, Anda bangun, mengartikan kata Pak, per bangun, kata. bangun. Tidak bisa. Pak. Standarnya Pak, Anda maghrib, apa? Pak, bangun. Pak, Maghrib, Pak, bangun. Tadi dengan mulut Bapak mengakui terjemahan itu bukan firman Tuhan, tapi perkataan yang manusia yang mengandung firman Tuhan. Oke? Iya, yang mengandung firman Tuhan. Berarti Yang itu diartikan. adalah tafsiran, itu adalah terjemahan yang didapatkan dari perkataan Tuhan. Sekarang perkataan Tuhannya yang mana? Perkataan Tuhan itu dari teks asli diterjemahkan ke bahasa kita, ke bahasa Udah. Indonesia. Nah, supaya kita terus bisa kenapa? mengerti. Supaya Iya, kita saya bisa tahu. paham. Saya tahu, Iya, saya kan? tahu. Kenapa sekarang Anda alergi kembali ke firman Tuhan? Kenapa? Kok Bu, tidak ada alergi? Karena ini sudah Nah, diterjemahkan. ya udah. Karena Kalau Anda begitu- menerjemahkan satu persatu. Kalau nanti begitu kita akhirnya kembali ke Anda 1 Korintus 11 nomor 1 standarnya dalam Anda original apa? teks. Tidak, Loh, saya loh, tanya loh. standar. Saya Anda tidak apa? perlu Anda bisa mentafsirkan, mengartikan kata per Pak. kata. Saya tidak perlu mentafsirkan. Saya hanya mentranslate dari bahasa asli ke bahasa yang kita gunakan Indonesia. Tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan. Pak, itu berarti Anda kembali ke sana, baru Anda mengartikan dengan bahasa Anda kata per kata. Tidak bisa seperti itu, Pak, kata per kata. Masalahnya Saya masalahnya sudah gini, sampaikan masalahnya tadi, Pak. masalahnya gini, Bahasa Pak. Inggris Masalahnya tidak gini, bisa gini, diartikan gini. kata per kata. Gini, Pak. Dengarkan saya. Kita nggak ketemu di situ. Dengarkan saya. Kita bicara terjemahan aja, nggak usah Dengarkan bicara saya, teks Pak. asli. Terjemahan aja Dengarkan- ini, Pak. Nggak usah. Dengarkan saya, Karena Pak. ini kita Dengarkan melalui saya. proses tata bahasa. Dengarkan saya dulu, Pak. Please. Dengarkan saya dulu. Wih, Dengarkan apa saya kau dulu. bilang? Dengarkan Mute saya dia, dulu. udah kata kasar dia. Turunin kalau bisa. Dengarkan saya, Silakan, Pak ya. turunin. Saya bacakan original teksnya, Pak ya. Ginomai mebites katos kago Kristos. Itu, Pak. Terjemahannya sangat jelas. Jadilah teladan sebagaimana saya juga Kristus. Siapa yang mengatakan itu? Paulus. Paulus juga Itulah bahasa, mengaku Pak. Kristus. Tidak bisa diartikan begitu. Jadi kalau diartikan begitu berarti Paulus itu adalah Yesus. Nah itu dia makanya aku bilang. Makanya saya Tidak ajak begitu. tadi Anda. Makanya diterjemahkan Kenapa? yang sudah Pak. dipahami. Makanya Tidak saya perhatikan katakan kata per tadi. kata. Dengarkan Pak. Dengarkan. Tidak Yesus bisa. memang pernah mengatakan Pak. Iblislah yang menjadi bapakmu. Kan gitu. Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan di sini ada yang mengaku sebagai Kristus. Kok mengaku Tetapi jadi penerjemah, loh ini tadi saya katakan, jadilah teladan sebagaimana saya juga Kristus. Belum Yesus lagi di dalam adalah Paulus adalah rasul yang menyampaikan tapi dia mengaku semua karya Yesus. dia Kok mengaku bisa dia jadi saya juga Kristus. Itu Saya salah, juga Pak. Kristus. Itu bahasa. Kago Anda artikan Kristo. kata per kata. Kago Kristo. Katos kago Kristo sebagaimana saya juga Kristus. Nah, Paulus Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Di dalam 1 Korintus 4:15, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu pendidik di dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Paulus mengatakan dirinya menjadi Bapa di dalam Yesus Kristus. Aku dan Bapa adalah satu menurut Yesus. Ternyata Bapa yang bersatu dengan Yesus itu adalah Paulus. Menurut 1 Korintus 4:15. Kenapa tidak Paulus saja yang Anda tuhankan?
Oke, gini Bang Suma. Saya kasih contoh saja ya Bang Suma ya. Kalau diartikan kata per kata, saya kasih contoh saja di Al-Quran ya. Ya, Allah silakan. berkata ya. Ayat mengatakan berapa, Pak? Kami. Ayat berapa? Ayat berapa? Tidak, dengar dulu. Ada kata kami. Kami. Surat Percaya apa? nggak? Surah apa? Tidak. Ayat Saya tanya berapa? dulu. Oh, nggak Saya bisa, tanya nggak dulu. bisa, nggak bisa. Allah Tidak mengatakan bisa. kami. Ada nggak? Saya Tidak tanya dulu. bisa. Mengatakan Ya. kami. Ada nggak? Percaya nggak? Ada nggak kata kami? Ada. Kami itu kalau arti bahasa Indonesia itu kami, kau, dan saya. Itu jamak. Tapi Belum dia tentu, sendiri. Pak. Belum itu kan tentu. bingung orang. Orang akan bingung. Tidak. Bertanya, Belum tentu. Kok Allah mengatakan Belum kami? tentu, Pak. Dia harus Belum orang tentu. tunggal. Belum Itu tentu seperti kami itu itu contohnya, Pak. adalah jamak. Jadi kalau dia mengatakan kami, karena kalau di Kepri bahasa Arab, saya kasih Paki tahu. main-main ke Lalu juga Kepri, banyak Paki main-main ke Kepri. istilah-istilah. Situ kalau saya panggilnya kami, main-main ke Kepri Pak. Kalau panggil saya kami, main-main ke Kepri Pak. Makanya. Main-main ke Betul, Kepri. seperti Panggil itu. saya itu kami Pak. Bisa. Nggak Bang bisa, Suma nggak juga bisa. mengartikan kayak begitu, tidak bisa. Sumber terjemahan itu dari mana? Itu Sekarang contoh. begini aja. Sumber dari terjemahan itu dari mana? Sumber terjemahan itu dari mana? Sumber terjemahannya? Sumber terjemahan dari bahasa asli, tapi sudah diterjemahkan bahasa ke bahasa aslinya? yang bisa kita mengerti. Kalau kita Oke, mengartikan berarti Bapak terjemahan menunjukkan apa aslinya, fakta dan faktualnya mengikuti bahwa bahasanya, yang diterjemahkan akan bisa itu adalah membingungkan. sah menurut teks Karena ini originalnya, bahasa mana fatwanya? sudah ribuan tahun yang lalu. Mana Anda otentiknya mengartikan satu menyatakan persatu. bahwa terjemahan itu asli dan betul-betul berdasarkan teks original itu mana? Pak, saya sudah katakan, Sehingga terjemahan Bapak asli, yakini dari mana? terjemahan kita aslinya, teks aslinya dengan terjemahan, kalau orang tidak berhati-hati menerjemahkan, sama seperti Allah itu kami. Bingung orang kan kalau Allah mengatakan kami. Kalau orang Bingung Ambon kan? Pak bilang saya kita loh Pak. Makanya Kalau orang harus Ambon Ambon. bilang saya kita itu tuh dua orang. Ayo. Ya itu seperti Ayo, itu. Makanya ayo. kalau Anda mengatakan mengikutikan seperti Yang begitu kan membuktikan bingung otentik jadinya. valid data Tidak terjemahan itu dari bisa. mana, Bapak? Tidak bisa Pak, tidak bisa diartikan begitu. Kita berbicara apa yang tertulis oleh lembaga Alkitab Indonesia. Ya itulah, karena kita bukan ahli bahasa. Jangan Anda menerjemahkan sendiri dari teks aslinya. Kapasitas Iya, Anda saya apa, tanya keilmuan Anda sekarang apa. Siapa yang memvalidkan Begitu. terjemahan itu sehingga harus diyakini dan sesuai dengan apa dari literatur dari teks orinya mana? Pak, yang masuk, yang duduk di lembaga Alkitab Indonesia itu orang-orang ahli semua, ahli tata bahasa Pak, ahli kitab, ahli komunikasi. Jadi mereka menerjemahkan supaya jangan simpang siur, orang jadi bingung. Bentar, kalau dia ahli, Sulit. kenapa sering direvisi? Kenapa sering direvisi kalau dia ahli, Saya orang-orang jawab. pintar? Saya jawab, Main. saya dengar. Kenapa Alkitab direvisi? Sekarang yang terjemahan baru yang 2023 ini, bulan 2 ini. Ya kan? Karena bahasa mengalami pergeseran, Bu. Contoh. Mengalami perubahan. Contoh kata yang Ya, jelas. mengalami perubahan apa? Kata apa? Ya ada di situ di terjemahan baru yang Ya, terjemahan apa? baru Kata sekarang apa? Yang bandingkan dengan memiliki- yang terjemahan lama. Kalau Iya, saya Digeser ditambah apa digeser dikurang? Pak, bahasa itu mengalami perubahan. Iya, Ya, bahasa apa? jangan salah. Kata apa? Jangan Kata salah. apa yang sekarang yang Anda Oke, buktikan? saya cari ya. Kata apa? Iya, silakan. Saya cari ya. Tunggu, Silakan, sabar. silakan. Kalau Anda mau menanyakan secara eksplisit, saya cari. Iya, Anda silakan. jangan ini. Ya, supaya Anda bisa berasumsi. dibenarkan dengan Tunggu dulu. asumsi Anda. Tidak, supaya Anda jangan dibuktikan. berasumsi. Anda Ya, yang oke. berasumsi. Sebentar. Bukan kami yang Pagi berasumsi. berasumsi terus dari tadi muter-muter. Dari tadi Anda dengan berasumsi. narasinya sendiri. Kami memberikan Iya, kan Anda data. pakai logika aja, tidak beriman, tidak objektif. Makanya Anda subjektif. kenapa Anda tidak menuhankan Paulus? Kenapa? Karena Anda menggunakan logika. Betul? Kenapa mentuhankan Yesus? Paulus, Hei, gimana caranya? Gimana? dengarkan. Makanya saya tanya Pengikut tadi. pengikut Yesus itu cuma 12 orang. Pengikut Paulus miliaran. Lebih kuasa Paulus. Kenapa Anda tidak tuhankan? Paulus itu sudah jelas dia itu orang yang jauh dari Tuhan, ya kan, yang membunuh jauh pengikut dari Yesus. Tapi akhirnya Tuhan menyadarkan dia. Tidak Akhirnya ada. buka matanya dia. Tidak pernah Yesus bertemu dengan Paulus. Tidak ada ajaran Yesus tentang Paulus. Tidak ada. Buka Alkitabnya. Saya buka. Silakan. Paulus Saya ketemu tutup Yesus. komal. Yesus. Saya tutup Saya komal ketemu. kalau ada Yesus pernah bertemu dengan Paulus ketika dia berdakwah kepada Bani Israel. Di mana Oh tertulis iya, itu? memang pada saat itu Yesus sudah Makanya mati. berarti Baru Paulus muncul. ada. Tapi Berarti Yesus cerita datang belakangan ketemu muncul. dalam mimpinya. Berarti Ketemu.
hanya Waktu di dalam perjalanan ke Emmaus. mimpi. Berarti Perjalanan ke tulisan Damsyik. itu tulisan yang muncul itu tulisan. belakangan. Aduh, Berarti muncul tulisan. cuma Berarti dari ngaku-ngaku. mana narasi Paulus itu, Pak? Sebentar, Yesus saya tidak carikan. pernah. Anda bertanya satu-satu. Anda Oke. bertanya. Yang kata-kata Silakan. yang tadi. Ya, silakan. Yang mengalami revisi. Iya, babi menjadi babi haram. Mungkin Enggak. batu menjadi Jangan balon, berasumsi dulu. Apa jadi apa? lalat menjadi nyamuk. Itu direvisi begitu tuh di Bibelnya. Tadinya lalat dirubahlah menjadi nyamuk. Sekarang Aduh, sudah tidak itu- ada lagi babi hutan, kembali lagi jadi babi. Israel Hutan juga menjadi nggak ada. Ismail. Ya. Itu ya. Babi hutan juga udah nggak ada. Ya itu betul menjadi Bunda. menjadi Yang najis. di Babi Tawarikh sekarang itu. menjadi najis. Cek-cek babi 2023 itu hutan diedit. udah nggak ada babi hutan, tinggal babi. Kalau mereka orang-orang pintar ya harusnya nggak ada kesalahan. Taunya diedit lagi. Terjemahan Kalau Ibu yang diedit bukan bahasa aslinya, bukan teks originalnya. Terjemahan mengalami Udah, cari perubahan aja, Pak King. karena kita saja King, orang King. Indonesia tahun 45 dengan sekarang itu Cari sudah aja mengalami contoh perubahan tadi, bahasa, King. Bu. King, Iya, King. sudah direvisi Cari berapa aja. kali itu. Nah, sekarang Iya, karena bahasa Indonesia yang berkembang. berubah yang Anda mana? percaya nggak? Bahasa Indonesia itu berkembang. Iya, sekarang kasih bukti. Makanya. Memang berkembang, tapi tidak bergeser, Pak. Tidak Itu bergeser tidak nyamuk bergeser, jadi lalat. berkembang. Makanya itu yang Iya, dikasih berkembang. dan itu bahasa itu. Kalau babi haram, berkembang menjadi Jadi tidak babi haram. hutan yang haram gitu. Lah iya memang faktanya Anda makan babi, jadi tidak haram. Kan gitu, Pak. Ayo, Sekarang silakan. jadi najis. Babi sekarang najis 2023 tuh yang baru. Cari Jadi najis. cari. Contohnya cari. Bukan lagi Tunggu, haram. sebentar, saya cari dulu bahasa yang berubah di terjemahan baru. Bukan Bunda. Nah, kamu Jadi sering najis berbohong. sekarang. Tadi di dokter Andi kamu bilang nggak pakai logika. Tadi bicara sama guru pakai logika. Kamu nih. Saya simak terus tuh pembicaraan. Tadi Pak King ini tadi. Tidak Bohong. boleh Udah pakai diam, logika, Pak, tidak sebentar. boleh pakai Saya cari, nggak usah berasumsi-asumsi, Pak. Sekarang menyuruhkan orang ahli-ahli pintar. Ahli pintar tuh pakai akal, Pak. Pakai pikiran. Iya, pakai akal tapi ya dengan iman. Bukan secara Tadi dia bilang nggak subjektif usah pakai aja, akal, ada katanya. secara logika. Ini dia Akal manusia terbatas, saya kasih tahu ya. muter-muter. Akal manusia Dan terbatas, Pak. tidak bisa melampaui bunga apa yang Tuhan sampaikan. Oke, Pak. Sebatas Oke, apa Pak, kemampuan semangat. Anda berakal? Coba. Oke Pak, semangat, Pak. Semangat. Silakan. Itu. Iya semangat cari Pak cari. Bohong. Mana kalau nggak punya Bible 2023 gimana mau nemunya? Belum punya itu. Beli dulu baru nemu. Kita sudah ada ya, Bang. Alhamdulillah. Ada yang menarik tadi data yang dibawa oleh saudara kita ini di dalam Yohanes 17. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka. Jadi Yesus itu tidak dikutuk menurut Yesus, tapi menurut Paulus Yesus itu dikutuk. Menurut Yesus, Yesus menguduskan dirinya. Yang mana yang benar? Yesus dan Yesus. Di Yohanes 17:19, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, bukan mengutukkan diriku. Betul. Udah Pak, cari perkembang bahasanya, mahal jadi mehong. Oke. Sebentar ya. Nggak bisa Pak. Kalau mau cari di situ loh, saya kasih ya. Di dalam, aduh saya nggak mau kasih tahu. Satu Raja-Raja deh. Satu Raja-Raja 7 nomor 17, gitu ya. Nah, lu buka di situ baru buka TB2-nya. Perbedaannya di situ. Dari kata ganja. Ganja berubah. Itu kan ada Anda dapat sendiri kan?
Jelaskan Saya di pintar situ. dari- Ganja itu sesuatu saya yang pintar ini dari kan. lu. Coba, itu Anda dapat. padahal Anda nanya origi- saya, Anda sudah tahu sebenarnya. Mau uji-uji aja. Saya belum selesai ngomong ini. Berarti Langsung ada kan Bang Andi? Ntar dulu, saya selesai ngomong dulu. Persoalannya ini masih ada persoalan ini. Jadi selama bertahun-tahun, ya Kristen itu dibohongi dengan terjemahan kata ganja, kan gitu ya? Ya, coba jelaskan. Ya saya nggak mau jelaskan lah, lu dulu lah. Masa gue yang ngajarin Jelaskan lu? supaya saya mau tahu juga. yang Ganja itu tadinya kan kalau balok. diartikan sesuatu yang ini, Iya, Bang hal yang Andi. negatif. Iya, Yang tadinya balok. betul. Betul. Apa hubungannya ganja dengan balok, Pak? Ya itu. Sama itu yang lama itu yang terjemahan lama yang pohon ara, tapi di Indonesia terjemahan lain itu ada pohon pisang itu. Eh, Manang keji. Ini Pak, ganja dengan balok ini gimana ini, Pak? Bang Andi tahu itu. Coba jelaskan dulu Bang Andi. Nggak Loh, apa-apa. Bapak yang harus Diam menjelaskan aja. katanya. Saya pernah dengar katanya- juga itu ganja itu. Kata- Dulu. Hanya Katanya diganti. terjemahan, katanya penerjemahan Anda itu hebat, tidak bisa diragukan. Tapi kenapa dari kata balok? disesuaikan dengan Iya, bahasa kenapa yang dari- kita tidak ke bahasa yang mudah Sejak- dimengerti. sejak Kalau kapan- bahasa-bahasa kata-kata dulu itu kan sulit dimengerti. Pak, Dipakai orang bahasa yang mudah dimengerti itu maksudnya. Bapak, orang idiot paling idiot di Indonesia tidak pernah mengartikan balok menjadi ganja. Oh bukan balok itu jadi ganja, bukan Pak. Coba Bang Andi tahu Dari- itu, coba jelaskan dulu. Kok balok Lalu? jadi ganja? Bukan. Loh, Inilah kalau cuma imani, dia tidak mau meneliti Bibalnya, cuma imani, dia tidak mau Ini baca. bukan iman ini logika. Ini logika ini. Malah bahasa ini. bertanya, malah bertanya ke saudara Muslim saya, kan Bapak punya, harusnya Bapak menguasai gitu loh. Ih Bapak ini. Kok menguasai? Jangan Ini cuma kan iman, terjemahan Bapak. baru sekarang. iya Karena terjemahan bahasa baru yang dulu sekarang. itu anak-anak kita sekarang sudah bingung mengerti apa maksudnya itu, makanya disesuaikan dengan terjemahan yang dimengerti sekarang. Itu dulu memang memakai kata ganja, tapi sekarang diganti. Tapi Bang Andi nggak mau jelaskan apa itu, coba Bang Andi. Bukan balok ya, bukan balok. Terbalik. Saya kan bukan pendeta, ntar Bisa- ntar saya salah. Iya, Bisa- ngomong aja bisa. kalau Anda sudah dapat, supaya tidak bingung-bingung kita ini menunggu. Aduh Ini kok kasihan belum- ya kalau ini- direvisi ini kok lagi belum ya selesai. Allah ya Rabbi. Ini kok belum selesai ini. Ini Enggak, kok Richard ini Enggak. udah paham toh? Ya dia sebenarnya tahu tapi dia cuma imani. Pura-pura nggak tahu sepertinya sih. Enggak, saya mohon itulah. maaf ini Pak Richard. Saya ini kalau berbicara dengan Pak Richard, saya kalau ilmu sosial saya yakin Pak kalah ini, saya ini dengan Pak Richard ini. Dengan argumentatifnya yang luar biasa. Ya. Tetapi kenapa kok Anda membaca kitabnya sendiri yang jelas tertulis tapi kok asumsinya ke mana-mana gitu loh. Gimana sih itu? Pak, saya cuma Kata-kata yang meluruskan jelas, kata-kata Pak yang- Beta Lempu. Saya cuma Iya. meluruskan membaca Alkitab. Jangan Anda hanya bersandar pada logika. Bukan Kalau Anda bersandar berdasarkan pada- begini, logika, Pak. jadi penuh Begini, dengan Pak Richard. asumsi. Penuh Begini dengan Pak asumsi. Richard, bukan kita di sini yang ada di sini tidak pernah berasumsi. Kita Karena membaca Anda pakai kontekstual. Enggak, kita membaca kontekstual dan kita Iya, sudah kontekstual bisa benar, memahami. itu logika. Logika. Iya kan? Tidak- Benar, tidak- logika itu kontekstual. Tapi tadi ada sebelum saya sholat, keyakinan. sebelum saya sholat maghrib kan saya sudah jelaskan Pak Richard. Mulai dari Nabi Adam sampai dengan sebelum datangnya Isa, orang Kristen mengatakan kok ini manusia ini bebal banget ini. Akhirnya kan Tuhan mengutus anaknya yang tunggal menurut pemahaman Kristen. Artinya apa? Dia Tuhan turunkan anaknya yang tunggal itu untuk memberikan pemahaman yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat, oleh umat. Tapi fakta yang terjadi dengan pembahasan Bang Richard ini bukannya mudah dipahami tapi mumek gitu loh. Tambah mumek gitu. Karena kenapa? Anda mempatokan bahwa 80% harus iman, 20% itu adalah akal. Gimana sih? Pak, gini saya jawab Anda sendiri sambil yang mengatakan mencari. sebentar.
Anda sendiri yang mengatakan bahwa iman dan akal itu harus sejalan. Tetapi yang fakta yang terjadi, imannya adalah 80%, akalnya 20%, gimana gitu loh. Oke, Gitu, Pak. Oke, Pak Peta. Saya kan berulang-ulang mengatakan ya, di Alkitab itu, apalagi kalau berbicara tentang konsep kekristenan, kalau hanya menggunakan akal, tidak beriman, ya sulit. Anda akan masuk ke asumsi. Saya mengatakan Anda tidak perlu mau jadi beriman jadi seorang Kristen, cukup berhikmat. Sekarang sebelum lanjut, berhikmat. Dengar dulu saya bicara, Pak. Berhikmat itu istilahnya gantian, Pak, gantian. Tadi kan Bapak sudah saya kasih kesempatan. Enggak, saya cuma perjelas pertanyaan saya, Pak Dijar. Tadi kan mengatakan bahwa kalau berbaca seperti itu harusnya jadi berasumsi. Nah, kira-kira di mana kami di sini berasumsi? Coba. Saya kasih contoh. Ayat mana yang kami berasumsi? Jadi gini ya, saya pernah berselisih dengan Bang Andi. Jangan usah yang lain. Sekarang yang ada di sini, sekarang kita berbicara di sini. Iya. Oke, saya angkat di sini. Saya angkat di sini. Seperti kita meyakini bahwa, sebentar ya, jangan dipotong ya. Saya gantian ya. Saya tadi kasih kesempatan Bapak bicara. Sekarang saya jawab. Bang Andi pernah mengatakan menyangkut masalah dosa Yesus, ya kan? Kita meyakini Yesus tidak pernah berdosa. Tapi Bang Andi pernah mengatakan Yesus pernah mengambil keledai, ya, keledai dan tidak mengembalikannya. Itu secara kontekstual memang tertulis di situ di Alkitab. Yesus menyuruh muridnya mengambil keledai. Ya kan, bawa ke sini. Kalau ada yang bertanya, katakan bahwa Tuhan membutuhkannya. Iya kan, Yesus sudah tahu bahwa ada keledai di desa itu lagi terikat. Pergilah muridnya mengambil keledai yang terikat itu. Setelah itu tidak dijelaskan, ya kan, bahwa kapan itu keledai itu dikembalikan. Tidak dijelaskan kapan keledai dikembalikan. Akhirnya menimbulkan asumsi Yesus mengambil keledainya orang. Keledai yang terikat itu berarti ada orangnya. Dan tidak dijelaskan kapan dikembalikan. Jadi muncul asumsi bahwa Yesus mencuri. Itu maksudnya, Pak. Jangan mengatakan bahwa tidak ada ayat mengatakan Yesus tidak kembalikan, akhirnya Yesus dibilang mencuri. Itu salah, itu tidak berhikmat. Jadi Anda mengasumsi sendiri, Anda subjektif, tidak objektif. Ya kan? Kalaupun tidak dijelaskan kapan dikembalikan, kenapa harus dikatakan Anda berasumsi mengatakan bahwa Yesus itu mencuri keledai? Itu maksudnya. Nggak usah lompat kemana-mana. Sekarang yang saya pertanyakan tadi, Pak, apa kira-kira ayat yang diangkat teman-teman di sini sama Guru Dasuma yang mengatakan kami berasumsi? Saya tadi sudah mengambilkan referensi bahwa itu kontekstual, itu jelas sekali. Yohanes 17 ayat 3. Ada kata-kata penting di situ, Pak, ada beberapa. Yang pertama adalah hidup yang kekal. Ya, berarti kan jalan keselamatan ini kan. Kemudian hidup yang kekal itu adalah mengenal. Berarti kita harus mengenal. Siapa yang harus dikenal? Adalah Engkau satu-satunya. Ini dicatat baik-baik. Engkau satu-satunya ini kata eksplisit sekali nih. Ini tidak satu-satunya Allah yang benar. Dipertegas lagi, ada kata benar lagi di belakangnya. Berarti tidak ada yang benar kecuali Allah pencipta langit dan bumi, yang tidak bisa dilihat, yang tidak bisa didengar suaranya. Itu yang maksudnya. Dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Itu berarti sudah eksplisit sekali. Kami tidak menafsir. Itu berdasarkan. Sekarang jangan sebentar, Pak. Pak Richard satu-satunya yang berada di Zoom ini. Ada duanya nggak? Tidak ada, satu-satunya ya satu. Berarti kan saya tidak berasumsi. Ya kan gitu. Ya benar. Ya. Saya akui itu. Benar, oke. Nah sekarang, ya silakan. Oke, saya jawab. Anda mengatakan satu-satunya, ya jelas satu, tidak ada duanya. Itu bahasa Indonesia mudah dimengerti, biar anak SD juga paham itu. Anda mengambil dari Yohanes 17 ayat 3. Iya kan? Pak, ayat Alkitab tidak bisa berdiri sendiri. Harus tahu juga ayat sebelumnya dan sesudahnya. Itulah, mohon maaf Pak, ya kan? Pak Richard, saya harus potong ini, saya harus potong. Beda makna, kalau Anda mengambil satu ayat saja. Sekarang begini, Anda tadi mengangkat, kalau tidak salah dengar itu kita bahas. Aku dan Bapak adalah satu, apanya satu?
kalau Anda mengartikan Enggak, saya tanya Anda nih. Aku dan Bapak adalah satu. Apa coba? Kalau diartikan secara logika, secara Enggak, saya tanya Anda ini. Ya kan? Hah. Maksudnya Allah dan Bapa satu ya adalah satu. Satu apanya satu? Satu fisiknya, satu kesatuannya, Bukan satu kesatuan, visinya. Satu roh, Pak. Nah, sekarang saya mau tanya. Allah adalah mengatakan satu roh, Anda kan mengatakan satu roh. Sekarang saya mau tanya di ayat mana? Karena kan mengatakan tidak berdiri sendiri. Sekarang saya mau tanya, tunjukkan ayat kepada kami semua di sini yang mengatakan bahwa ayat itu ada relevansinya dengan ayat yang lain yang mengatakan bahwa sebentar jangan dipotong. Yang menandakan bahwa aku dan Bapa adalah satu, itu menunjuk bahwa dia satu roh. Di mana ayatnya? Ayat berapa? Oke. Begini, saya jawab dulu yang pertanyaan pertama. Bapak yang pertama saja ayat 17, Yohanes 17 ayat 3. Itu sudah lompat nih karena ini dulu. Kenapa mau lompat? Saya mau jelaskan. Karena Anda tadi membawa itu. Kenapa pindah lagi ke situ? Iya kan? Kan Bapak mengambil di ayat 3 saja, inilah hidup. Tapi ada ayat yang sebelumnya mengatakan, ya kan, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Memberikan kepadanya kuasa segala yang hidup. Siapa yang dimaksud? Yesus. Iya betul. Kuasa segala yang hidup. Iya betul. Kan? Tidak salah itu. Demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Tuh, memberikan itu hidup yang mujizat. kekal. Ada nggak Nabi? Betul. Ada nggak Nabi bisa memberikan hidup yang kekal? Tidak ada. Coba Muhammad bisa nggak beri hidup yang kekal? Tidak. Nggak ada firman Yesus. Tidak ada. Nggak ada firman Yesus. Emang ada firman Yesus? Mana firman bergeser topik ini kok bergeser topik? Iya, lu bergeser topik. Coba tunjukkan dulu ke gula tadi mana ini kan? Jangan dengar dulu, ini ayat keduanya ini. Udah data dulu data. Baru masuk ayat ketiganya. Ya kembali kan? aja, hidup yang kekal. Pak, sebentar, kita ganti. Kembali aja ke topik tadi. Bapak, nggak ada firman Yesus, nggak ada firman Tuhan. Pak Richard begini, kan Pak Richard tadi begini bicara kan Anda koreksi. Kembali selesaikan dulu. Itu kita berdiskusi. Stop dulu ya, saya balikin ke topik dulu topinya Pak Jumai kemana-mana. Ntar ya. Ada topinya Pak Jumai ya? Ada tadi. Sorry kalau begitu. Mohon maaf ini. Ya udah, sebentar ya. Bentar, ini tadi Richard, sudah ya. Saya kebetulan ada kegiatan yang lain. Mungkin nggak bisa menanggapi Bapak. Kalau Bapak mau, yuk berhikmat kita dengan cara yang lain. Kita pindah ke sana, ke seberang. Kita cari yang kebenaran yang sebenar-benarnya. Daripada Bapak muter-muter ya. Kok muter-muter? Saya meluruskan Bapak. Kristen tapi tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan. Di doanya Bapak apa? Di doa Protestan itu atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu jelas mengatakan. Doanya apa Bapak di situ kalau setiap kali Bapak berdoa? Orang begitu lurusin aja. Salah Anda. Jangan bawa asumsi sendiri. Oke, Pak. Asumsi. Anda yang pakai logika, tidak beriman. Beriman, nggak usah beriman lah. Berhikmat aja lah maksud saya. Objektif aja. Oke Pak, gini. Saya ini sudah dari tadi nih kita. Nanti saya sambung lagi. Saya selesaikan dulu. Saya belum mandi Pak. Ntar dulu Bu. Ya begini ya. Kita kembalikan ke topik. Jadi sudah memang kita akui bahwa banyak sekali perubahan terjemahan dalam revisi itu. Aduh, siapa lagi? Setiap gue ngomong kenapa sih selalu berisik ya? Ya kan saya jangan dinaikin lah ya. Saya ini kembaliin ke topik loh. Berdasarkan tadi topiknya Bang Juma sama Pak King sampai dia nyari pusing, gue kasihan dia mencari. Ya di sana itu perbedaannya sangat signifikan. Selama ini Anda telah pembodohan LAI bertahun-tahun dari 1974 sampai 2023 di satu Raja-Raja 717 itu. Di sana itu ada kata ganja. Gitu ya. Di zaman modern ini diganti menjadi kata balok. Kata ganja kalau di Yunani kan itu halnya kanabis gitu ya. Kalau bahasa Ibrunya kalau nggak salah ganes besem. Kalau balok itu apistilon. Kalau nggak tahu Ibraninya lupa saya ya, itu balok gitu. Artinya ini ada pergeseran makna. Saya temani dulu ya. Sebab selesai ini saya mati ya. Oke lah. Di mana tadi Pak? Satu Raja-Raja berapa Pak? Nomor 717. Nomor 717. Satu Raja-Raja 717. Iya, ini sangat perbedaan kata ganja diganti menjadi balok. Jauh sekali maknanya begitu loh. Kalau hari ini benar balok berarti bertahun-tahun
LAI salah. Sebentar Pak, 1 Raja-Raja 7 ayat 17. Iya. 7 ayat 17. Kita baca dulu Pak, supaya jangan saling asumsi. Ganja. Di sini ayat 17 ya, saya bacakan. Dibuatnya pula 2 jala-jala untuk ganja yang ada di kepala tiang itu. Dibuatnya pula 2 jala-jala untuk ganja yang ada di kepala tiang itu. Jala-jala itu semacam kawat berpilin, semacam untaian rantai, 1 jala-jala untuk ganja yang satu dan 1 jala-jala untuk ganja yang kedua. Diganti dengan balok. Nah terus, kalau diganti dengan balok jelas masuk. Berarti selama ini kalau Anda anggap terjemahan itu adalah bagian kitab suci, selama ini bertahun-tahun Anda itu salah. Ya jelas itu salah karena ini kan pembaruan bahasa. Dulu, Bang. Pada zaman dulu mungkin ganja itu saya belum maksudnya selesai. Oke. Artinya berisik bertahun-tahun saudara kita Kristen ini gitu ya, imannya salah. Karena dia hanya salah. Bentar dulu, Bang. Saya selesaiin dulu. Ya, silakan. Habis ini baru Anda gitu loh. Oke. Dari tadi loh saya nggak pernah dikasih waktu ngomong. Kenapa sih? Oke, silakan. Sampaikan dulu satu kesimpulan baru Anda yang ngomong gitu loh. Jadi sejak Indonesia merdeka gitu ya, berapa tahun ya, oke lah anggaplah 1954 LAI resmi gitu ya, pakai kata ganja. Ternyata salah. 2023 TB2 itu diganti menjadi kata balok begitu. Artinya selama ini kalau Anda menganggap terjemahan itu adalah kitab suci, ya selama ini iman Anda bertahun-tahun keliru. Baru direvisi hari ini, itulah celakanya menurut Bang Juma kalau hanya berdasarkan terjemahan. Karena memang kita lihat ya, Bible yang Anda pegang itu original teksnya nggak ada sebagai penuntun. Tidak ada koreksinya Anda ke sana begitu. Ya, paham ya? Mudah-mudahan hari ini Pak King paham bahwa terjemahan itu bukan kitab suci. Menurut Bang Juma, kritislah, pakailah akalnya, jangan imani buta. Pakai akalnya, apa benar terjemahan ini sesuai original teksnya. Kalau Bapak nggak ngerti, sudah masuk poinnya Pak. Kalau Pak King nggak ngerti, bisa kok Anda belajar sama scholar-scholar Muslim yang ngerti bahasa itu. Silakan Pak King. Oke, sudah masuk poinnya. Oke, di sini kan yang dikatakan di ayat 1 Raja-Raja ayat 1 Raja-Raja 7 ayat 17 ya. Itu saya ulang ya, saya baca ya supaya tidak salah tafsir. Dibuatnya pula 2 jala-jala untuk ganja yang ada di kepala tiang itu. Jala-jala itu semacam kawat berpilin, semacam untaian rantai. 1 jala untuk ganja yang satu, 1 jala-jala untuk ganja yang kedua. Kemudian dibuatnya juga buah-buah delima 2 jajar berkeliling pada jala-jala yang satu. Oke, bla bla bla. Kenapa sekarang diganti dengan balok? Ya kan, mungkin kita ya ini pada tahun 74 itu tidak. Halo. Aduh capek deh. Ya, jadi gitu Bang Andi. Makanya itu kata ganja itu mungkin pada saat itu bahasa itu ya dikatakan sama seperti balok. Ya kan, kata ganja, bukan ganja arti ganja yang kita yang orang makan ganja, bukan begitu. Nggak bisa, ganja ya ganja, nggak bisa. Iya. Diganti dengan balok. Kenapa? Mengarah ke hal-hal yang mudah dimengerti. Karena orang kalau baca ganja pada saat itu, pada saat sekarang orang bingung. Kok ada ganja? Ganja itu kan sinonimnya sesuatu hal yang dilarang, sesuatu hal yang seperti ini, bukan ganja. Kalau pengertian orang dulu mungkin ganja itu sesuatu yang masuk dengan kalimat ini. Makanya diganti dengan balok supaya bisa dimengerti. Ini contohnya Bang Andi sebenarnya. Stop ya. Supaya orang lebih paham. Stop dulu Pak. Ya kan? Oke. Menurut Anda? Jadi terjemahan itu mengarah hal-hal yang supaya orang bisa mengerti. Bukan dulu, pertanyaan. Oke Bos. Menurut Anda yang benar ganja atau balok?
Ya kalau diikuti yang sekarang ya pasti balok. Oke, Memenuhi berarti yang ganja. kaidah Jadi sekarang. oke, yang stop. kemarin Stop. Yang kemarin itu salah. Iya, artinya iman Anda kemarin yang tidak mempunyai 2023 imannya masih salah. Ya, iya Bukan dong. diartikan salah atau tidak. Begini, Salah orang. saya kembali Bang Gimana Andi, sih? bukan salah tidaknya, kata yang tidak tepat, Bang Andi. Salah, Yang Pak. dengar saya katakan, Aduh, kata yang tidak tepat di kalimat itu, bukan benar dan salahnya ini, kata yang tidak tepat. Orang jadi bingung kok Oke, ada Bang. ganja di situ. Oke Bang Kayak Andi. gitu. Oke, Antara bos ganja- saya. Barangkali ganja dengan balok, sebentar gitu. Pak. Antara ganja dengan Lanjut. antara ganja dengan balok, baikan bumi dan langit pengertiannya. Bang Andi, sebentar. Saya mandi dulu. Saya belum mandi dari tadi Iya. nih layani kalian. Tapi jangan sudah mandi berapa balok-balok kali ya, Pak. istirahat. Jangan mandi balok ya. Iya, oke, siap. Makasih. Oke, makasih saudaraku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikum. Baru satu loh data saya kasih. Ini saya kritis loh, ini perbedaan banyak banget ini saya pegang ini kunciannya nih kalau ada yang ngeyel nih. Banyak banget perbedaannya. Kata singa juga tuh diganti. Banyak. Jadi kalau itu lalat jadi nyamuk Kucing. gimana kira-kira? Nah, itulah menurut Bang Joma, celakanya adalah kalau tidak mengerti Tidak original ada test. Sebentar dulu, taruh dulu. Originalnya, betul, Taruh betul. dulu, Bu. Inilah celakanya kalau tidak mengerti original teks di bagian-bagian yang krusial. Oke lah, saya juga nggak mengerti semua ya di Al-Quran, tapi yang krusial itu, terutama dengan konsep ketuhanan itu ya harus kita paham, belajar kita di situ. Nah teman-teman Kristen ini yang krusial itu nggak mau dia paham, seperti Yohanes 1 krusial banget itu, sering dipakai tapi artinya nggak ngerti. Itu loh, salah arti juga tuh LAI di sana. Di Kejadian 1 juga, LAI juga salah arti tuh di situ gitu. Yang krusial aja, yang substansi banget begitu. Itulah celakanya kalau terjemahan jalan sendiri, original teksnya nggak ada jalan, dia nggak ikut bersama sebagai mengikat begitu. Itu sih kira-kira. Terima kasih. Benar. Karena Bang Andi singgung itu Yohanes 1 itu kan itulah. Kita kan sepakat itu kalau kata firman itu kan perkataan ya. Benar Bang Andi ya? Logos di sana sebenarnya. Iya kan? Perkataan kan apa yang mau dikatakan? Kan belum keluar apa yang mau dikatakan. Sama dengan saya katakan bahwa Bang Andi berkata. Ya kan sampai di situ kan bingung kita. Apa yang mau dikatakan Bang Andi? Inilah saya bilang ya kalau yang yang krusial di sana itu kata teosnya. Teosnya itu salah banget kalau diterjemahkan menjadi Allah, mestinya menjadi Tuhan aja. Gitu. Teos itu nggak ada urusannya diganti menjadi Allah di sana. Yunani dicampur bahasa Arab kok, gimana sih? Kenapa nggak Tuhan aja kalau mau di Indonesiain toh? Ini kan terjemahan bahasa Indonesia, bukan terjemahan ke bahasa Arab. Beda dengan Alkitabul Muqaddas 867 jelas di sana itu orang Arab Kristen ngerti.